Assalamualaikum Kak Irma. Ih, lama gak ketemu nih. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Tete Mira. Udah lama ya nggak ngobrol bareng sama orang yang jauh satu ini. Tumben tuh nelpon teh. Pasti kangen ya. Alhamdulillah Ima baik sih. Mira gimana Mir? Aduh, kok teteh segala sih ini? Kan aku lebih muda. Gimana sih? Alhamdulillah baik juga kok Kak. Cuman ya suasana hati aja yang lagi kurang. Aduh gawat nih. Kalau suasana hati kurang baik seharusnya cepat-cepat diobati nih. Nanti bahaya loh Mir kalau akhirnya jadi galau. Apalagi kalau di bulan Ramadan yang suci ini. No galau-galau ya. Pengennya sih yang gak mau galau-galau juga Kak. Cuman ya gimana ya? Duh, hayo atuh sini cerita. Gini loh Kak. Sebenarnya aku tuh merasa kayak apa ya? Iri sama orang-orang yang bisa istiqomah di bulan Ramadannya. Ngaji gak putus, ibadah serius. Beda banget sama aku. Iya sih Mir, kadang Ima juga ngerasa kayak gitu. Malu sama sahabat-sahabat Nabi, wanita-wanita yang dijamin masuk surga sama Allah, yang mereka diberi cobaan yang berat aja, tapi masih sanggup rajin ibadahnya. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mereka nggak pernah nyanyain waktunya. Coba deh kita, masih ada aja waktu yang untuk malas-malasan. Mir, pernah dengar kisah Imam Syafi'i nggak? Kalau bulan Ramadan sampai 60 kali lo khatam Qur'annya. Masya Allah. Ahli ibadah aja masih giat, gimana dengan kita yang banyak dosa ini ya Mir? Ya, sebenarnya rasa malas itu pasti selalu menghampiri setiap manusia. Tapi tergantung kitanya, gimana cara kita membentenginya. Kita sekarang dalam kondisi sama-sama lemah iman, jarang istiqomah, butuh semangat. Coba deh, kalau malas ingat lagi Allah. Allah beri kita nikmat yang banyak. Tapi di saat diberi nikmat, kita nggak ngeluh kan, malahan bahagia. Tapi di saat Allah suruh kita beribadah, kita selalu aja ngeluh. Apalagi kalau doa, kita kadang lupa bersyukur. Minta ini, minta itu sama Allah, tapi malah ngejauhin ibadah. Malah asik dengan gadget mungkin. Masih pura-pura istiqomah. Masih banyak kepura-puraan terhadap diri kita ya Mir. Sedih sih kadang. Hati kita terlalu banyak mikir-mikirkan hal yang gak penting. Jadinya banyak titik hitam deh yang buat kita malas ibadah. Iya nih Kak, kadang sering mikir gitu juga sih. Masih banyak dosa, tapi masih sering ngelakuin maksiat juga. Jadi impactnya gini deh, masih malas ibadah, masih sering banget lalai. Padahal mah sebenarnya pengen kali kalau bisa istiqomah kayak gitu. Atau mungkin niat untuk menyempurnakan bulan suci Ramadan ini masih setengah hati kali ya Kak. Nih poin pentingnya nih Mir, niat dong, karena innamal a'malu binniyat kan. Coba ya, Ima tanya deh sama Mira, sama Tete Mira. Panggilnya Tete biar spesial. Kira-kira Mira sekarang lagi ngikuti sosmed gak sih? Ngerasa gak sih kalau sekarang banyak orang yang buat status rindu Ramadan, kangen, tapi di saat diberi kesempatan kayak gini masih bertemu dengan Ramadan, malah nyia-nyiain. Untuk baca Quran aja masih mikir-mikir dulu, buat sedekah masih enggan. Itu bisa saja niat kita untuk menyempurnakan Ramadan yang masih setengah. Ajang Ramadan malahan ditungguin mungkin karena ngabuburitnya, bukbernya, bunyi petasan, dan lain-lain. Ngerasa gak sih, kadang itu poin yang kita tunggu di bulan Ramadan, bukan malah meningkatkan keimanan. Benar banget itu Kak. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Ya termasuk aku juga sih. Emang ya, manusia tuh bisanya cuma pengen doang. Pengen Ramadan begini, pengen begitu. Tapi nyatanya, actionnya nol. Tahu banget gimana susahnya ngelawan hawa nafsu. Mana lagi
kita selalu pengennya dapat surga Firdaus pula. Tapi usaha masih gini-gini aja. Duh, jadi ingat syair Abu Nawas deh. Aku ngerasa gak pantas masuk surga, tapi neraka pun aku gak sanggup. Iya ya, ngerasa speechless aja gitu kalau ngingat syair itu. Nyadar gak sih Mir, kalau PR kita itu banyak banget loh Mir. Masih harus nuntut ilmu, selalu memperbaiki diri, akhlak, makin meningkatkan ibadahnya. Walaupun itu rasanya sulit banget Mir, tapi kita harusnya kuat berperang melawan hawa nafsunya. Karena dengan cerita kayak gini aja, pasti Allah juga udah tahu kalau niat baik Mira itu udah ada untuk istiqomah memperbaiki dirinya. Allah maha membolak-balikan hati Mir. Allah juga maha mengetahui. Yang perlu Mira dan Ima lakuin kayaknya sih kita harus selalu mengingat Allah dan gak pernah lupa, biar kalau ingin melakukan hal yang gak baik itu kita bisa menahannya. Jadi sedih deh kalau kayak gini. Bisa gak ya Mir kita sama-sama berjuang di jalannya Allah? Dan ketika Mira ragu dan malas melakukan hal kebaikan, Mira akan yakin. Ketika Mira percaya kalau ada Allah, Allah bakal mudahin kok. Duh, kadang kalau bahas kayak gini ngerasa gak kuat. Ngerasa Allah baik banget ya ngasih ide kayak gini sama aku. Masih pantas gak sih aku dengan dosa-dosa yang aku lakuin ini? Masih pantas gak sih Kak? Dan Allah mengampuni semuanya kan Kak? Takut banget kalau Allah udah capek sama aku yang sering begini. Sebenarnya ini teguran sih bagi kita Mir, bahwa kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuhkan kita. Kita yang terlalu kadang banyak permintaan, tapi terkadang kita yang melalaikan dan bahkan justru melupakan. Walaupun betapa bodohnya kita yang selalu melakukan kesalahan, tapi Allah itu maha pengasih dan penyayang Mir. Allah bakalan menerima apapun permintaan taubat kita selagi kita benar-benar serius, benar-benar berusaha dan berdoa. Makasih banget Kak udah ngingetin aku gini. Bukti nyata banget dari Allah kalau Allah benar-benar sayang aku. Love you. Duh, Masya Allah, love you too Mir. Jarang-jarang ya dia ngomongin love you sama orang. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipertemukan di surganya Allah sebagai sahabat yang saling mengingatkan. Dan untuk orang yang mendengarkan podcast ini, semoga kita sama-sama ya selalu memperbaiki diri agar berkumpul di surganya Allah kelak. Podcast ini didedikasikan kepada hati ini, kepada hati yang kadang iri, kepada hati yang kadang mungkin dengki, kepada hati yang kadang tak terkendali dengan amarah, dan kepada hati yang kadang masih tertera nilai-nilai keburukan. Kita sebagai manusia nggak pernah luput dari kesalahan. Siapapun pernah berbuat salah, tapi nggak semua orang yang mau stay di kesalahan itu. Cepat-cepat beranjak ya dari kesalahan. Semoga aku juga bisa kuat untuk menjalani itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Salam hangat dari aku Irma dan dia Mira.